Memang senjata mereka gampang, Pak. Dilihatin tuh pemerintah yang korupsi-korupsi itu. Jadi trigger diambil, lihat para koruptor-koruptor. Dijadikan trigger untuk meningkatkan kebencian terhadap pemerintah. Padahal itu oknum kan? Tidak semua pemerintah melakukan itu. Pilih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, membela negara itu bagian dari ajaran Islam. Makanya yadullah ma'al jamaah, kata Nabi. Allah itu membersamai pertolongannya orang-orang yang setia dengan negaranya. Maka coba, 3 golongan yang Allah halalkan darahnya, Allah dan Rasulnya halalkan darah. 1, orang yang pezina muhson. 2, yang menghilangkan nyawa orang lain. 3, watariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari batas akhir ajaran agama, yakni memberontak kepada negaranya sendiri. Jadi yang halal darahnya itu adalah dosa memberontak negara, memberontak bangsanya sendiri. Itu maka disebut dengan mufariqu lil jamaah. Nah, ujung-ujungnya orang atas nama agama diajak melawan negara. Padahal melawan negara itu famata, maka kalau dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, bukan khilafah Islamiyah, bukan. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Makanya jawab Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mengajak kita mendirikan negara Islam, jawabnya begini: tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan negara berlabel agama. Dan tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah dalam Quran maupun hadis. Kalau ada, tunjukkan. Karena Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah, ini yang sering dikafir-kafirkan kelompok radikal Bapak Ibu. Indonesia negara kafir karena pakai Pancasila, nggak pakai Quran. Nabi mendirikan negara yang didirikan Nabi dasarnya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah, ada pasal-pasalnya. Nah, ini dicontek oleh pendiri bangsa kita. Kita bikin negara bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Kita nyebutnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kita ideologinya Pancasila, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya adalah orang yang paling tidak setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Turunannya saja kalau mau dikembangkan, tapi jangan konstitusinya, karena khawatir nanti masuk hal-hal yang negatif dalam konstitusi kita. Ini penting Bapak Ibu untuk ditekankan. Baik, saya tegaskan sekali lagi, ini berangkat dari distorsi ajaran agama. Membenturkan agama dengan negara adalah sebuah kesesatan. Sederhana saya mengatakan begini, kalau ada orang yang mengajarkan suatu paham, andai kata pun dia mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, melawan negara, melawan pemerintah yang sah, maka saya bisa pastikan itu sesat dan menyesatkan. Dalilnya begini, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan dirinya dari negara, tidak mengakui negara yang sudah resmi ini, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah.